Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rahmadiana Bestari dan rekan saya. Oke, di sini kami dari kelas EL 4407. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Energi Listrik Terbarukan dengan judul Energi Pasang Surut Air Laut atau Tidal Energi. Next. Yang pertama, latar belakang. Energi adalah salah satu unsur kebutuhan yang sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu energi yang menjadi perhatian adalah meningkatnya kebutuhan energi listrik. Melihat energi tersebut merupakan kebutuhan primer untuk setiap aktivitas manusia, sehingga sangatlah dibutuhkan pasokannya atau supply-nya yang besar untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah perairan terbesar di dunia, dengan luas perairan hampir 60% dari total luas wilayah Indonesia. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk mengeksplorasi pemanfaatan laut dalam bidang energi laut untuk memenuhi sumber energi terbarukan. Laut menyimpan potensi yang besar dalam bidang energi terbarukan jika dilihat dari sifatnya yang bersifat kontinu dan ramah lingkungan, mendorong berbagai studi dan penelitian yang melibatkan pengembangan dan pengoptimalan energi non-konvensional dari laut. Pasang surut air laut atau disebut dengan ocean tide adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala atau periodik akibat adanya gaya gravitasi antara bumi dan bulan, serta matahari yang menyebabkan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Untuk selanjutnya ada rumusan makalah. Yang pertama itu bagaimana merancang dan membuat pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kerjanya pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Lalu yang ketiga itu berapa potensi energi listrik tenaga pasang surut air laut yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi berapa energi listrik yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Yang kedua, mengetahui cara kerja dari pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan energi alternatif penghasil energi listrik yang belum termanfaatkan. Oke, selanjutnya itu ada potensi energi, di mana di Indonesia beberapa daerah mempunyai potensi energi pasang surut. Adalah bagian yang pasang surutnya mencapai 7 meter. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa energi gelombang di beberapa titik di Indonesia bisa mencapai 70 kWh per meter di beberapa lokasi. Itu pantai barat Pulau Sumatera bagian selatan dan pantai selatan Pulau Jawa bagian barat. Juga berpotensi memiliki energi gelombang laut sekitar 40 kW per meter. Oke. Energi pasang surut. Energi pasang surut atau tidal energi merupakan sumber energi terbarukan yang mengubah energi yang terbentuk dari pergerakan naik turunnya pasang surut air laut menjadi energi atau listrik yang dapat digunakan. Energi pasang surut didapatkan dengan menggunakan berbagai teknologi seperti tidal bridge, tidal fans, dan tidal turbines. Indonesia memiliki kesempatan untuk menerapkan energi pasang surut berkat luasnya wilayah laut Indonesia dan besarnya potensi energi laut yang masih belum sepenuhnya dioptimalisasikan. Dengan diterapkannya energi pasang surut dan pembangkit listrik tenaga pasang surut, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di berbagai kota dan pulau-pulau terpencil. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya dari energi pasang surut air laut. Yang pertama kelebihannya itu mudah diprediksi. Lalu kedua energi bersih. Lalu ketiga tenaga yang besar yang dihasilkan. Keempat memiliki ketahanan yang lama. Lalu kekurangannya ada dua, yaitu biaya pembangunannya sangat mahal dan kedua itu terhadap ekosistem lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya yaitu tidal turbin. Tidal turbin adalah teknologi yang menggunakan turbin individu yang diletakkan di tempat dengan pasang surut yang kuat. Tidal turbin
menangkap dan mengonversi energi kinetik pada air laut akibat pasang surut, sama dengan bagaimana turbin angin menangkap energi angin. Teknologi ini berfungsi sangat baik pada arus pantai yang bergerak sekitar 3,6 atau 4,9 knot, atau 4 dan 5,5 mph. Pada kecepatan ini, turbin arus berdiameter 15 meter dapat menghasilkan energi sama dengan turbin angin yang berdiameter 60 meter. Lalu ada cara kerja dari turbin, yaitu bagaimana cara kerja turbin bawah air. Turbin bawah air bekerja seperti turbin angin, tetapi bila turbin tersebut digerakkan oleh arus air, bukan dengan angin. Diagram berikut menunjukkan bagaimana gaya tarik gravitasi bulan dan matahari mempengaruhi pasang surut di bumi. Besarnya tarikan ini tergantung pada masa benda dan jarak yang jauh. Bulan memiliki efek yang lebih besar di bumi walaupun memiliki masa kurang dari matahari, karena bulan jauh lebih dekat ke bumi. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis pembangkit listrik tenaga pasang surut. Pertama ada tidal fences. Biasanya dibangun di antara pulau-pulau kecil atau daratan dan pulau-pulau. Putaran terjadi karena arus pasang surut untuk menghasilkan energi. Jadi untuk yang pertama itu biasanya itu dipasang di pulau-pulau terpencil, pulau-pulau kecil. Jadi jika dimanfaatkan itu bakalan lebih berguna untuk menerangi pulau-pulau terpencil yang di Indonesia. Terus yang kedua ada bridge tidal plants. Jenis yang paling umum dari pembangkit pasang surut menggunakan bendungan untuk menjebak air dan ketika mencapai ketinggian yang sesuai karena air pasang, air dilepaskan agar mengalir melalui turbin yang akan menggerakkan generator listrik. Pada prinsipnya, di sini kita menggunakan turbin untuk menggerakkan generator listrik. Itu seperti ada yang di sungai. Cuma ini kita pakai di laut untuk memanfaatkan energi pasang surut. Lalu selanjutnya ada karakteristik sistem pembangkitan. Yang pertama itu teknologi NCT atau marine current turbine merupakan sumber energi kinetik yang dipengaruhi oleh pergerakan arus pasang surut laut. NCT dilengkapi dengan rotor ganda yang dapat bergerak pada lokasi yang memiliki kecepatan arus tinggi untuk menggerakkan generator sehingga NCT dapat mengekstrak energi listrik dari aliran air. NCT sangat cocok pada kedalaman laut antara 30 sampai dengan 40 meter. Serta pada penelitian ini mengacu pada ukuran diameter rotor 16 sampai 18 dan 20 meter. Lalu selanjutnya itu ada pembangkitan, di mana teknologi NCT bekerja seperti pembangkit listrik tenaga angin yang dibenamkan di bawah laut. Dua buah daling dengan diameter 15-20 meter memutar rotor yang menggerakkan generator yang terhubung kepada sebuah kotak air atau gearbox turbin tersebut akan mampu menghasilkan 750-1500 kilowatt per unitnya dan dapat disusun dalam barisan hingga menjadi ladang pembangkitan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari laporan yang telah kami buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa energi pasang surut air laut atau tidal energi sangatlah berpotensi untuk dikembangkan, mengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim yang 60% wilayahnya berupa perairan atau laut. Energi gelombang air laut ini di beberapa titik Indonesia, jika diterapkan, maka bisa mencapai output sebesar 40-70 kW per meter di beberapa lokasi di pulau di Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya tadi ada saran mengingat potensi yang besar untuk energi pasang surut air laut di Indonesia, perlu adanya penelitian dan riset untuk mengembangkan sumber daya terbarukan ini. Sebaiknya perlu juga pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui segala macam dampak baik maupun buruk yang ditimbulkan jika pembangkit ini dikembangkan di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.